Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mutakim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis regresi tanpa memperhatikan asumsi. Baik, sebelum saya menjelaskan analisis regresi tanpa memperhatikan asumsi, saya akan menjelaskan tahap penggunaan sintaks R. Jadi tahap pertama itu buat scatterplot antara variabel X dan variabel Y untuk menilai apakah hubungan yang dibentuk merupakan hubungan linear atau tidak. Yang kedua itu uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas, residual, uji non atau korelasi, dan uji homoskelitas. Uji asumsi klasik harus dipenuhi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka analisis regresi tidak dapat lagi digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata variabel tak bebas Y berdasarkan variabel bebas X. Dan diketahui juga tunjangan hipotesis mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat dilakukan, oleh karena jika salah satu asumsi tidak terpenuhi dan analisis regresi tetap digunakan, maka hasil uji hipotesis bisa keliru. Yang ketiga itu setelah asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya pembentukan model regresi, yaitu dihasilkan seperti ini: YI A BI SI. Setelah persamaan model regresi terbentuk, lakukan uji model secara keseluruhan atau uji F untuk mengetahui apakah kecocokan model yang dibentuk dengan data yang ada. Langkah kelima itu untuk mengetahui apakah variabel X mempengaruhi variabel Y, maka lakukan uji model secara parsial, uji T. Langkah terakhir yaitu hitung nilai koefisien determinasi yang akan menunjukkan berapa besar kontribusi variabel X mempengaruhi variabel nilai Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan data regresi linear sederhana dan interpretasi hasil. Di sini saya mengambil data tabel penjalanan berdasarkan kualitas yang diberikan. Seperti kita ketahui, langkah pertama dalam analisis regresi adalah membuat scatterplot antara variabel X dan variabel Y atau kualitas pelayanan atau penjualan barang. Ini merupakan sintaks dari tabel di atas. Ini kita akan masukkan ke dalam aplikasi R. Kita copy sintaks ini, kemudian masukkan ke dalam aplikasi R. Di sini saya menggunakan R Console. Kita klik New Script, kemudian paste, dan jangan lupa hapus yang ininya supaya tidak error. Setelah itu kita klik Run All, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Berdasarkan gambar di atas, secara garis besar plot menunjukkan bahwa semakin besar skor kualitas pelayanan, semakin tinggi pula penjualan produk yang terjadi. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan linear antara kualitas pelayanan dan kualitas produk. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis regresi adalah menguji asumsi klasik. Sebelum kita masuk dalam ujian tersebut, kita akan melakukan analisis regresi untuk memperoleh nilai yang dibutuhkan dalam melakukan uji asumsi klasik. Kita gunakan sintaks ini, ini sintaks lanjutan dari di atas. Kita copy sintaks ini, kemudian masukkan ke dalam aplikasi R, paste. Kemudian jangan lupa klik hasil. Jika teman-teman tidak mengklik hasil, maka hasilnya akan seperti ini, tidak muncul hasil. Jika kita klik hasil di sini, ketik hasil, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dari kesimpulan ini, berdasarkan output ini dapat dilihat dari nilai konstanta atau interface sebesar BI B1 993.850 menunjukkan bahwa variabel X atau kualitas layanan konstan, maka nilai rata-rata variabel Y atau tingkat penjualan adalah sebesar 15.976. Sedangkan untuk nilai dari B0 itu 0,88, menunjukkan bahwa jika variabel X atau kualitas layanan meningkat sebesar satu satuan, maka meningkat variabel Y atau tingkat penjualan sebesar 1287. Tanda plus menunjukkan bahwa jika variabel X atau kualitas layanan meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Aryani akan menjalankan
sintaks R dari uji asumsi normalitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, buat plot normal kuantil antara variabel X dan variabel Y untuk menelaah residual atau error terms. Langsung saja buka aplikasi R. Di sini kita akan menguji data yang telah digunakan pada uji sebelumnya, yaitu data dengan judul regresi ini. Data ini terlebih dahulu di-save pada laptop agar memudahkan kita dalam menginputnya. Langsung saja langkah pertama, input data terlebih dahulu yaitu regresi read table pada data D dengan folder praktikum dengan judul regresi txt, header sama dengan T. Selanjutnya kita akan memasukkan sintaks untuk uji normalitas. Sintaksnya itu bisa dilihat pada panduan, yaitu normalitas, residual atau residual, resid hasil, dan residual. Kita masukkan pada aplikasi R. Normalitas, residual, resid hasil, residual. Maka muncullah hasil outputnya seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan mencari plot dari output yang dihasilkan dengan cara sintaksnya, yaitu kita menggunakan sintaks yang ini. Equinorm dalam kurung residual. Muncullah plot dari output tersebut. Setelah mendapatkan plotnya, kita lanjut pada langkah kedua, yaitu uji hipotesis menggunakan statistik Kolmogorov atau Smirnov atau Shapira-Wilk dengan uji hipotesis sebagai berikut. Kita akan menggunakan sintaks ini nih. Masukkan pada R. Shapiro tes kurung residual. Muncullah hasil dari sintaks tersebut. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya akan menjelaskan interpretasi dari sintaks ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Jiran Jelita. Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil untuk uji asumsi normalitas. Sebelumnya telah dijelaskan sintaks dan hasil yang diperoleh dari uji asumsi normalitas. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, ini merupakan hasil dari uji asumsi normalitas. Dan ini merupakan gambar grafik dari uji asumsi normalitas. Pada gambar menunjukkan bahwa residual atau error terms menyebar membentuk sebuah garis lurus ke atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual atau error terms mengikuti pola distribusi normal.
Artinya, asumsi normalitas dapat dikatakan terpenuhi. Akan tetapi, yang sudah kita ketahui bersama, pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode grafik seringkali hasilnya lebih subjektif berdasarkan pandangan penelitinya. Dengan demikian, untuk memperkuat hasil yang diperoleh melalui metode grafik, kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan statistik Shapiro-Wilk. Di sini kita telah menggunakan Shapiro-Wilk. Berdasarkan output yang di atas, kita memperoleh informasi bahwa statistik Shapiro-Wilk yang dihasilkan adalah 0,97919 dengan flu sebesar 0,7472. Kriteria uji yang digunakan adalah H0 ditolak jika flu lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan dan terima dalam hal lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai flu lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan. Artinya, distribusi dari residual atau error terms mengikuti pola distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis sama dengan hasil yang diperoleh melalui metode grafik, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai asumsi non-autokorelasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Dinda. Baiklah, di sini saya akan menjalankan sintaks uji asumsi homoskedastisitas. Nah, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan sintaks untuk membuat scatter plot antara variabel X dan variabel Y, dan ini untuk sintaks untuk asumsi normalitas, sedangkan yang ini merupakan asumsi non autokorelasi. Nah, di sini saya akan menginput sintaks dari homoskedastisitas. Nah, ini merupakan sintaks, kemudian kita copy. Kita akan run. Nah, hasil yang akan muncul pada R console itu seperti ini. Kemudian kita input lagi sintaksnya. Nah, hasilnya sama dengan seperti ini hasilnya. Kemudian kita input, kemudian kita copy, dan kita run satu persatu. Nah, hasilnya kan seperti ini, sama dengan yang ini. Nah, untuk plotnya kita masukkan ke R editor.
kemudian kita run, dan hasilnya ini. Dimana ini merupakan X dan ini Y. Dan hasilnya sama dengan di software X. Selanjutnya kita akan menginput sintaks. Ini kita copy, dan kita run. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita input sintaksnya dan hasilnya kita copy, kita run. Dan hasilnya seperti ini. Sama dengan yang ada pada software R. Jadi inilah yang dapat saya jelaskan untuk menjalankan sintaks mengenai homoskedastisitas. Di materi selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil uji asumsi homoskedastisitas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Herotunacha Putri. Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari uji asumsi homoskedastisitas. Sebelumnya, kita telah menjalankan sintaks-sintaks yang ada dalam materi. Seperti yang kita lihat di sini terdapat sintaks-sintaks yang telah dijalankan. Dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Seperti yang kita lihat, plot yang dihasilkan di sini menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu, sehingga bisa kita katakan bahwa varians dari residual untuk setiap nilai X adalah sama atau konstan. Artinya, kita dapat mengatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Di sini terdapat catatan. Jika variabel bebas X yang dilibatkan dalam analisis regresi lebih dari satu, maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dalam bentuk persamaan regresi pada analisis ini, kita menggunakan 3 asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan tambahan asumsi lainnya, yaitu asumsi non-multikolineritas. Selanjutnya kita menggunakan metode kedua, yaitu melalui uji hipotesis menggunakan statistik korelasi Rein-Spearman dengan hipotesis seperti sebelumnya. Kita menjalankan sintaks seperti ini. Setelah kita menjalankannya, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Berdasarkan output yang diperoleh, kita mendapatkan informasi bahwa korelasi Rein-Spearman yang dihasilkan antara kualitas pelayanan dan nilai mutlak residual sebesar 0,045 dan p-value sebesar 0,8. Kriteria uji statistik yang digunakan adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dibandingkan dengan
alfa per 2. Dapat kita lihat di sini bahwa p-value 0,8, yang artinya 0,8 ini lebih besar dibandingkan 0,045. Dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu membuat persamaan regresi. Persamaan regresi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Sebelumnya kita menjalankan sintaks seperti ini dan akan menghasilkan sintaks seperti yang ada di sini. Dari sini kita akan memperoleh persamaan regresi seperti ini. Yang artinya rata-rata penjualan produk pada saat kualitas pelayanan 0 adalah 93,8495 atau 94 dan meningkat sebesar 1,2874 atau 1. Untuk dapat menggunakan persamaan regresi seperti ini, terlebih dahulu kita lakukan uji kecocokan model menggunakan uji F dengan hipotesis seperti yang ada di sini. H0 jika B sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh dari kualitas layanan terhadap penjualan produk. H1 jika B tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh dari kualitas layanan terhadap penjualan produk. Taraf signifikan yang digunakan yaitu alfa sama dengan 5%. Berdasarkan output yang sama, diperoleh bahwa nilai statistik uji F seperti yang ada di sini dan p-value seperti yang ada di sini. Kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dibandingkan alfa dan terima dalam hal lainnya. Setelah uji F ini, kita melakukan uji model secara parsial dengan hipotesis yang sama. Statistik uji yang digunakan selanjutnya yakni uji T. Hasil dari uji T ini sama dengan yang ada pada uji F, sehingga dapat kita simpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas ini terpenuhi. Mungkin kita dapat coba sintaks lainnya. Di materi selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai analisis variansi, seperti apa itu analisis variansi, bagaimana sintaksnya, serta interpretasi hasilnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranawi Amsari. Di sini saya akan menjalankan sintaks dan menginterpretasikan hasil untuk uji asumsi non-autokorelasi. Seperti yang kita ketahui, yang dijelaskan sebelumnya, ini merupakan sintaks dari analisis regresi untuk mendapatkan scatter plot antara variabel X dan variabel Y, dan ini merupakan asumsi normalitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan asumsi non-autokorelasi, di mana langkah-langkah penggunaan sintaks R asumsi non-autokorelasi yang pertama yaitu membuat plot nilai residual atau error terms terhadap T atau urutannya, di mana jika secara visual terdapat pola yang sistematis, maka cenderung terdapat autokorelasi. Yang pertama itu kita menginput sintaks di RConsul. Nah, kemudian akan diperoleh plot seperti ini. Nah, output ini memperlihatkan
bahwa plot yang dihasilkan tidak menunjukkan sebuah pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara dua residual yang beruntun. Nah, untuk lebih memperkuat hasil dari metode grafik, selanjutnya saya akan menguji hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan statistik Darwin-Watson dengan fungsinya sebagai berikut. Nah, terlebih dahulu kita harus menginstal package dan memilih Indonesia. Kemudian memilih LMTS. Nah, kemudian menuliskan library LMTS, maka akan menghasilkan output seperti berikut. Kemudian menginput sintaks untuk tingkat penjualan dan kualitas layanan dengan sintaks seperti berikut. Nah, maka akan menghasilkan nilai statistik Darwin-Watson dengan data tingkat penjualan dan kualitas layanan, di mana nilai DW sama dengan 1,5702 dan nilai p-value sama dengan 0,1108. Dengan kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan atau alfa dan diterima dalam hal lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai p-value yang diperoleh jauh lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan atau 0,1108 lebih besar dari 0,05. Selain itu, kita juga menggunakan kriteria uji p-value. Nilai statistik Darwin-Watson tersebut dapat kita bandingkan dengan nilai kritis yang diperoleh pada tabel Darwin-Watson. Dengan ukuran sampel atau N sama dengan 34, taraf signifikansi atau alfa sama dengan 0,05, dan banyaknya variabel bebas atau X yang dinotasikan dengan K adalah 1, yaitu kualitas layanan. Maka berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai DL sama dengan 1,39 dan DU sama dengan 1,51. Dengan demikian akan diperoleh bahwa 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,51 sama dengan 2,49 dan 4 kurang DL sama dengan 4 kurang 1,39 sama dengan 2,61, sehingga diperoleh daerah penolakan dan penerimaan H0 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik berikut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai statistik Darwin-Watson berada pada interval 1,51 kurang 2,49, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi di antara dua residual
yang beruntun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadli. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana panduan penggunaan sintaks R untuk analisis varians atau ANAVAR. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, untuk menguji perbedaan rata antara satu kelompok atau dua kelompok, kita menggunakan uji T atau uji Z. Nah, bagaimana untuk menguji perbedaan rata antara tiga kelompok atau lebih? Nah, di sini saya akan membahasnya. Untuk menguji perbedaan rata tiga kelompok lebih, kita menggunakan uji F atau ANAVAR, Analysis of Variance. Seperti apa sih itu ANAVAR dan bagaimana penggunaan sintaks untuk uji ANAVAR sendiri, kita akan bahas di selanjutnya. Langkah pertama, kita buka software R. Muncul workspace R kita di sini. Di sini saya menggunakan versi R 332. Tentunya ada lagi versi terbaru dari R, yakni versi 36. Teman-teman dapat mendownloadnya di www.rproject.org. Nah, sebelum melakukan penggunaan sintaks, kita harus mengetahui terlebih dahulu dalam uji ANOVA setidaknya ada 4 langkah pengujian. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, uji kehomogenansi varians. Yang ketiga, barulah masuk ke uji ANOVA. Serta yang terakhir, apabila H0 ditolak atau H1 diterima, maka akan dilakukan uji lanjutan, yaitu uji 2K atau uji beda nyata. Langkah pertama dalam melakukan uji ANOVA yaitu memasukkan data atau input data. Oh iya, untuk menghapus ini kita bisa menekan shortcut Ctrl L sehingga workspace kita kosong dan kita lebih leluasa dalam melihat workspace. Kemudian kita memasukkan komen untuk memasukkan data dari notepad ke workspace kita dengan memasukkan perintah. Ini saya akan memberi nama file beton. Read table D. Nah, di sini saya menyimpan file tersebut di data D. Di data D, tepatnya di nama folder praktikum. Kemudian nama file saya itu beton ditulis di. Kemudian tambahkan header true. Nah, kita jalankan dengan menekan enter. Nah, data sudah terjalankan. Kita cek dan menuliskan nama dan terlihatlah data. Di sini saya menggunakan data ANOVA satu arah. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana dengan ANOVA dua arah. Dalam ANOVA satu arah, kita hanya memperhatikan satu faktor yang mempengaruhi. Dan di sini saya mengambil contoh data penyerapan uap terhadap agregat beton. Kemudian sebelum melakukan pengujian, tentunya kita harus menginstal PageCake terlebih dahulu. Penginstalan PageCake dapat dilakukan dengan masuk ke menu PageCake, kemudian install PageCake. Kita pilih PageCake untuk uji ANOVA itu PageCake isi ANOVA. Sebelumnya kita pilih Indonesia.
pancake untuk R. Kemudian kita cari pancake yang kita butuhkan, yakni isi ANOVA. Nah, kemudian kita install pancake ini. Kita tunggu penginstalan. Satu lagi info, untuk penginstalan pancake kita harus menyalakan data atau menyambungkan WiFi ke laptop kita. Kita lihat apakah telah selesai dan penginstalan telah selesai. Kemudian untuk meload library pancake yang telah kita install, kita dapat memasukkan sintaks sebagai berikut: library, kemudian nama pancake yang telah kita install, isi ANOVA, kemudian run, dan library sudah terload. Nah, dalam melakukan uji ANOVA satu arah, kita melakukan perintah sebagai berikut: isi ANOVA satu arah, kurung nama file kita. Nah, disinilah output uji ANOVA satu arah kita. Kita dapat melihat ada output hasil dan ada output scatter. Di sini kita melihat untuk tabel analisis variansi, kita melihat ada nilai F hitung, di mana nilai F hitung di sini lebih besar daripada nilai F table, sehingga H0 ditolak. Kemudian kita juga bisa melihat nilai dari probability yang lebih kecil daripada nilai signifikansi kita. Kita menggunakan signifikansi 0,05, di mana 0,081 itu lebih kecil dari 0,05, artinya tolak H0. Secara signifikan si 0,05 atau 5% atau tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan ada pengaruh antara rata penguapan penyerapan air terhadap beton. Kemudian untuk output selanjutnya kita menguji asumsi pertama, yakni uji kenormalitas data. Untuk uji kenormalitas data, kita menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk test, dan kita bisa melihat p-value dari Shapiro-Wilk test senilai 0,3619. Artinya p-value ini lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terima H0. Artinya uji asumsi kita pertama ini berhasil, di mana mengikuti sebaran normal. Kemudian untuk asumsi kedua, kita menggunakan uji statistik Bartle test. Kita melihat nilai dari p-value Bartle test senilai 0,3530. Ini juga lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, artinya H0 diterima. Artinya asumsi kedua itu berhasil, sehingga dapat disimpulkan untuk asumsi kedua terdapat variansi data di dalam uji ANOVA yang telah kita teliti. Nah, kemudian ada output yang lain.
Kemudian untuk scatter plot kita melihat terjadi sebaran data. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antara penguapan dengan kepadatan suatu beton. Ini untuk ANOVA satu arah. Dan bagaimana dengan ANOVA dua arah? Kita bisa memasukkan data baru. Kita hapus dulu workspace kita. Kemudian kita cancel dulu. Nah, di uji ANOVA dua arah kita memperhatikan dua faktor yang mempengaruhinya, di mana saya mempunyai data kita memasukkan perintah sebagai berikut. Head level. Seperti tadi saya menyimpannya di data D, kemudian nama folder praktikum, kemudian saya kasih nama file data dulu. Kemudian kita tambahkan header. Oh ya, two-way text. Kita tambahkan layer. Dan kita run. Nah, data sudah terang. Coba kita cek. Ini data. Di sini saya ingin mengetahui tingkat ekstraksi suatu polimer. Saya misalkan 1 untuk suhu 50 derajat, saya misalkan 2 untuk suhu 60 derajat, saya misalkan 3 untuk suhu 70 derajat, dan sebagainya. Kemudian untuk katalis 1 saya misalkan untuk katalis 0,05%, untuk katalis 2 0,06%, untuk katalis 4 0,07%, dan seterusnya. Kemudian setelah data terinput, kita masukkan, kita menginstal lagi patch cake yang dibutuhkan. Kita menginstal beberapa patch cake, yaitu ada Multnom, Multcom, ada library kemudian ada library lagi juga ada library. Kita load juga supply library, supply. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita copy ke workspace. Buka script baru, lebih gampang.
coba menekan cara masukkan terpet Ctrl A kemudian Ctrl R. Nah, di sini semua PageCake telah saya install, jadi saya cuma langsung download library-nya. Bagi teman-teman yang belum menginstal, dapat melakukan tutorial yang sama sebelumnya, yaitu menekan PageCake kemudian install PageCake guys. Kemudian untuk uji ANOVA 2 arah, kita memasukkan komen sebagai berikut: isi ANOVA 2 arah, kemudian nama data kita, data tulis, kemudian run. Nah, terlihatlah hasil dari uji ANOVA 2 arah. Ini merupakan hasil dari workspace dan ini merupakan data residual atau plot residual. Kita akan interpretasi data ini. Pertama, kita lihat untuk tabel analisis varians. Dalam tabel analisis varians di 2 arah ini, kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat dari tabel p-value lebih kecil daripada 0,05 antara kedua faktor, yakni core 1 dengan core 2 itu mempunyai p-value lebih kecil dari 0,05. artinya secara signifikan, secara statistik pada taraf 5% atau signifikan terhadap statistik dengan taraf 5%. Kemudian untuk hubungan dua faktor, kita melihat juga signifikan namun pada taraf yang berbeda dengan taraf 10%. Kemudian kita menganalisis uji asumsi pertama. Pada uji asumsi pertama kita menggunakan statistik Shapiro-Wilk test. Kita bisa melihat nilai dari p-value Shapiro-Wilk test itu lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05. Artinya ini melanggar asumsi sehingga tidak bisa dimasukkan, artinya asumsi kita gagal. Yang kedua, asumsi kedua kita menggunakan statistik barrel test. Kemudian kita bisa melihat p-value nya, di mana p-value nya juga lebih kecil daripada 0,05. Artinya juga melanggar asumsi kita sehingga asumsi itu gagal. Sehingga untuk melanjutkan uji kenormalitasan tidak diterima, juga varians uji asumsi varians juga tidak diterima, tidak dapat kita lanjutkan untuk analisis lanjutannya, yaitu dengan analisis 2K tidak bisa dilakukan. Namun karena ini hanya sebagai tutorial, kita bisa melanjutkannya dan nantinya kita mendapatkan uji ANOVA itu signifikansi terhadap signifikansi secara statistik pada taraf 5%, dan untuk kedua faktor signifikansi statistik terhadap signifikan 10%. Dan
demikianlah materi dari kelompok kami. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa analisis varian digunakan untuk membandingkan antara rata 3 kelompok atau lebih. Dalam analisis varian juga menggunakan F tabel dan F hitung dengan berbagai macam perhitungan di dalamnya. Sekianlah pertemuan kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.